Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas fisika dasar, yaitu tentang medan listrik, garis gaya, kekuatan dielektrik, dan potensial listrik. Materi pertama akan dibacakan oleh Aldi Musnaldi. Kepada Aldi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, dalam kurung elektron, ion, atau proton, pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda muatan. Medan listrik ini mempunyai satuan N/C atau Newton atau Coulomb. 2. Rumus medan listrik. Vektor medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik pada satu titik di dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Secara matematis, rumus kuat medan listrik adalah sebagai berikut. E sama dengan F per I. Dengan E sebagai kuat medan listrik, F sebagai gaya Coulomb, dan I sebagai muatan listrik benda. Arah kuat medan listrik yang dialami benda bermuatan bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumbernya. Jika muatan positif dan negatif bertemu, akan terjadi gaya tarik-menarik. Akan tetapi, jika jenis muatannya sama, maka akan saling tolak-menolak. Dapat dilihat pada gambar di samping. Medan listrik dipengaruhi juga oleh jarak atau R. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu sumber muatan, semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber atau I, maka medan listrik E yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik atau E pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R antara titik dengan muatannya, atau dapat dituliskan juga E sampai 1 per R kuadrat. Sedangkan semakin besar muatan sumber atau I, maka semakin besar pula medan listriknya atau E, atau dapat ditulis E sampai I. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mufti Adli Rahman. Contoh soal medan listrik. 1. Sebuah muatan uji plus 25,10⁵ C diletakkan dalam sebuah medan listrik. Gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 N. Berapa medan listrik pada muatan uji tersebut? Pembahasan. Diketahui F sama dengan 0,5 N. Q sama dengan plus 25 kali 10⁵ C. Ditanya E. Jawab E sama dengan F per Q. 0,5 per 25 kali 10⁵ C. Sama dengan 5 kali 10⁴ per 25 sama dengan 2000 N per C. 2. Jarak dua muatan A dan B adalah 3 meter. Titik O berada di antara muatan berjarak 2 meter dari muatan B kali QA sama dengan min 300 UC dan QB. K sama dengan 9 kali 109 M M2 C min 2. Maka kuat medan listrik di titik O pada muatan Q dan QA dan QB adalah seperti gambar berikut. Pembahasan. Diketahui
QA sama dengan min 300 USI. QB sama dengan 600 USI. K sama dengan 9 kali 109 Nm2 C2. Ditanya kuat medan listrik E di titik O. Jawab, EA sama dengan K QA per R kuadrat. Sama dengan dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 tutup kurung dikali 300 kali 10 min 6 pangkat min 6 per 1 pangkat 2 sama dengan 2700 dikali 10 pangkat 3 per 1 sama dengan 2700 kali 10 pangkat 3 N per C. EB sama dengan K QB per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 600 dikali 10 pangkat min 6 per 1 pangkat 2 sama dengan 5400 dikali 10 pangkat 3 per 1 sama dengan 5400 kali 10 N per C. Jadi kuat medan resultan sama E sama dengan EA tambah EB. Sama dengan 2700 kali 10 pangkat 3 N per C tambah 5400 kali 10 pangkat 3 N per C sama dengan 8100 dikali 10 pangkat 3 N per C sama dengan 81 dikali 10 pangkat 5 N per C. Garis gaya listrik. Di dalam menggambarkan medan listrik, maka digunakan gaya listrik. Garis gaya listrik merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Garis gaya listrik adalah garis khayal yang bermula dari benda bermuatan positif dan berakhir pada benda bermuatan negatif. Sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik. 1. Arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan muat dalam muatan negatif. 2. Garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. 3. Semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listrik semakin kuat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Oke, selanjutnya contoh penerapan medan listrik, yang mana yang pertama itu adalah generator Van de Graaff, yang kedua itu adalah cat semprot, yang ketiga mesin fotokopi, yang keempat pengadap elektrostatis atau penguapan aspal, yang kelima printer laser. Oke, kekuatan dieelektrik. Kekuatan dieelektrik merupakan ukuran kemampuan suatu material untuk bisa tahan terhadap tegangan tinggi tanpa berakibat terjadi kegagalan. Kekuatan dieelektrik ini tergantung pada sifat atom dan molekul cairan itu sendiri. Namun, demikian dalam praktiknya, kekuatan dieelektrik tergantung pada material dari elektroda, suhu, jenis tegangan yang diberikan, gas yang terdapat dalam cairan, dan sebagainya, yang dapat mengubah sifat molekul cairan. Dalam isolasi cairan, kekuatan dieelektrik setara dengan tegangan kegagalan yang terjadi. Pengertian potensial listrik. Potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Titik referensi yang biasa digunakan adalah bumi atau titik tanpa batas. Namun titik apapun dapat juga digunakan. Ada alat yang bisa digunakan dalam mengukur potensi listrik ini. Alat tersebut bernama voltmeter. Alat akan dipasang secara paralel untuk bisa mengetahui beda potensi antara dua ujung.
Oke, masuk ke rumus potensi listrik. Untuk mencari potensi listrik, maka rumus yang digunakan adalah P sama dengan W per Q, di mana P itu adalah medan potensi listrik, yaitu satuannya volt atau P, yang lalu W sama dengan energi listrik, atau satuannya adalah joule, atau disingkat dengan J. Lalu Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah volum, atau disingkat dengan C. Beda potensi listrik adalah seberapa banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Oke, masuk ke contoh soal potensi listrik. Yang pertama tuh soalnya muatan sebesar 6 kolom akan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah benda potensi antara titik A dan B. Oke, yang diketahui tadi muatannya sebesar 6 kolom, lalu usahanya sebesar 10 joule. Maka dengan menggunakan rumus di atas dapat didapatkan P sama dengan W per Q. P sama dengan 10 per 6, P sama dengan 1,6 volt. Dari hasil perhitungan ini, beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 1,6 volt. Penerapan energi potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan energi untuk bergerak, bekerja, bernafas, dan untuk mengerjakan banyak kegiatan. Dengan adanya energi, maka menyebabkan motor dan juga mobil agar bisa berjalan, membuat pesawat bisa terbang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berbagai macam contoh energi potensial yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah gas yang belum dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dihubungkan dengan kompor menjadi salah satu bentuk dari energi potensial kimia. Karet yang belum ditarik juga berpotensi agar menghasilkan energi potensial elastis. Lampu yang belum dialiri listrik juga berpotensi menghasilkan energi potensial listrik. Ya, sekian. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.